Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Hifzal Al-Utari dengan nomor NIM 1811523.005. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester tugas praktikum basis data lanjut, yang dimana yaitu mencari fitur baru untuk sebuah program atau web. Baiklah, di sini sebelum kita memulai ke fiturnya, membahas fitur baru tersebut, kita pertama harus memahami apa itu st-distance dan apa itu st-contains. Jadi, st-distance adalah sebuah fungsi spasial atau query spasial yang digunakan untuk mengukur jarak suatu geom ke geom lainnya, atau dari suatu titik ke titik lainnya, atau dari satu tempat ke tempat lainnya. Lalu untuk st-contains, st-contains itu nanti akan ada dua buah geometri, yang dimana apakah geometri kedua tersebut termasuk atau berada di dalam lingkup geometri pertama. Untuk lebih jelasnya kita bahas di sini. Nah, bisa kita lihat di sini st-contains bernilai true jika geometri keduanya atau yang berwarna abu-abu ini berada di dalam geometri yang berada di geometri yang pertama ini. Nah, jika nilainya salah, bisa kita lihat di sini ada yang hilang, atau geometri ini berada di dalam geometri kedua ini berada pada geometri pertama, tapi ada yang tidak, itu ada bagiannya yang tidak, sehingga nilainya nanti keluar adalah false. Atau seperti ini, bisa kita lihat dia tidak berada di geometri pertama yang berwarna biru, sehingga nilainya false. Kita lanjut ke fiturnya. Pertama yaitu adalah menghitung jumlah tanah yang memiliki pasar atau store atau tempat dagang di atasnya. Deskripsinya menampilkan informasi tanah dari tanah yang memiliki pasar atau tempat dagang di atasnya. Manfaatnya, pengguna bisa mencari tahu informasi tanah yang digunakan sebagai pasar atau tempat dagang. Query-nya seperti ini, bisa langsung kita cobakan saja di Workbench. Di sini sudah ada database yang telah saya import, merupakan database mentoring tanah ini. Lalu kita select close, misalnya di build-in. Nah, lalu kita jalankan query tadi, kita copy paste. Nah, di sini kita memakai tabel market dan land. Bukan market, kita pakai tabel store. Kita harus menyesuaikannya dulu dengan database. Oke. Bisa kita lihat di sini terlebih dahulu. Land, lalu tadi juga ada store. Baiklah, yang diambil di sini adalah pertama yaitu store name katanya, lalu di sini land owner. Tapi sepertinya tidak ada, berarti kita ngambil land NOP dengan store-nya yaitu adalah mungkin store underscore number ya. Store underscore number, atau lebih tepatnya bagusnya ID. Nah, di sini bisa kita lihat kita menggunakan st-contains. Ini tulisannya salah juga. st-contains. Jadi di mana nanti store geom ini apakah termasuk ke land geom gitu. Jadi bisa kita cek. Programnya running. Nah, di sini bisa kita lihat, mungkin di sini kita ganti sebagai store, dan ini kita ganti sebagai
land tanah. Tunggu sebentar. Nah, di sini bisa kita lihat tanah dengan NOP segini ada dari 120 ini sama, itu memiliki store di atasnya yang cukup banyak sepertinya. 36, 37, ini sudah 210 ya. Jadi seperti itu. Untuk menentukan apakah di tanah tersebut sudah ada store atau tidak, atau menampilkan tanah tersebut yang sudah ada store-nya gitu. Baiklah, kita lanjut ke fitur kedua. Baiklah, selanjutnya itu adalah menampilkan banyaknya bangunan pada lokasi tertentu dan radius tertentu. Jadi di sini deskripsinya program pertama-tama akan menampilkan banyaknya bangunan pada suatu radius tertentu pada lokasi tertentu. Jadi nanti kita tentukan lokasinya dan kita tentukan radiusnya. Manfaatnya nanti agar bisa mengetahui banyaknya bangunan yang ada pada suatu posisi atau lingkungan dalam radius tertentu. Langsung saja kita coba query-nya. Nah, di sini saya mengambil latitude acak saja. Ini kalau nggak salah adalah latitude yang ada di Bukit Tinggi. Latitude longitude yang ada di Bukit Tinggi. Jadi bisa kita lihat di sini nanti yang diambil adalah building no underscore house. Latitude-nya dan longitude-nya dari building tersebut. Lalu di sini ST distance pair yang biasanya kita gunakan dalam mencari radius dan menentukan poin dari sebuah titik latitude longitude. Sini ada titik latitude longitude yang kita inputkan. Lalu di sini ada radiusnya. Kenapa di sini radiusnya banyak saya masukkan? Karena sepertinya titik ini jauh dari pusat database kita berada gitu. Jadi kita coba jalankan. Nah, di sini bisa kita lihat nomor house A001, latitude segini, longitude segini. Jadi berada pada lingkup 100.000 meter dari posisi kita ini. Baiklah, lanjut ke nomor 3. Pada fitur nomor 3 yaitu menampilkan tanah, nomor bangunan, status owner dan nama pemilik tanah dan lain-lainnya. Yang di tanahnya ada bangunan dan membayar pajak di atas besaran tertentu. Deskripsinya yaitu program akan menampilkan land ID, building nor house, owner status, name status owner, name dari ownernya, lalu berapa pajaknya, lalu tahun pembayaran pajaknya. Manfaatnya, program ini bermanfaat bagi pemilik web dalam hal pendataan yang menyangkut akan biaya pajak tertentu dengan syarat di tanah tersebut ada bangunan. Mungkin untuk pendataan gunanya ya. Query-nya bisa kita cobakan langsung. Jadi di sini kita mengambil ID land, nomor house dari building, lalu status ownernya apa, owner dari pemiliknya, karena dalam satu tanah itu bisa jadi ada 2 pemilik gitu. Lalu juga ada owner name-nya, lalu ada tax payment amount atau pembayarannya berapa, lalu dan tahun pembayarannya. Jadi dari building dan land. Jadi kita joinkan juga di sini tax payment, land owner, dan owner status. Yang dimana tax payment-nya di sini saya inputkan atau saya buat 50.000 di atas 50.000. Lalu di sini kita menggunakan ST contents dimana apakah geom dari building tersebut berada dalam land geom yang diambil gitu. Lalu kita coba jalankan. Nah, di sini telah muncul
Misalnya di sini ID LAN-nya 123, nomor house-nya 004, pemiliknya Syamsinar, pembayarannya di tahun 2015 68.700, pada tahun 2016 68.700. Nah, di sini juga ada tanah yang sama 211 dengan nomor house atau buildingnya yang sama, tapi di sini pemiliknya berbeda, Mahdalena dan Darmiati. Pada tahun 2016 bayar pajak 66.200. Baiklah, menurut saya sekian fitur baru yang bisa saya buat. Maaf atas kesalahan dalam mempresentasikannya. Lalu terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.